Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Ustadz yang di video berikut dipermalukan oleh ayat Alkitab yang dia gunakan sebagai bahannya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, langsung saja kita lihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting share video ini supaya melalui video ini semakin banyak yang cerdas dan semakin banyak yang terberkati pastinya. Berikut videonya. Nah, saya kembali ke tanggal 25 tadi. Maka tanggal 25 ini adalah kelahiran Dewa Baal. Dewa Baal itu dewa matahari. Terus apa yang namanya Kaldean Misteri? Kaldean Misteri adalah peristiwa pernikahan antara Raja Nimrod dengan Semiramis. Siapa Semiramis? Ibunya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Itu di kitab Taurat itu, di kitab Kejadian pasal 22. Jadi pernikahan anak dengan ibu, anaknya Raja Nimrod. Nimrod itu di Alkitab. Kalau di kita Namrud, ya. Berarti di masa Nabi Ibrahim. Nah, ini sama Semiramis. Ibunya sendiri dinikahi setelah bapaknya mati. Nah, jadilah gambarnya ibu dan anak. Ini Namrud, ini ibunya. Di Eropa, di Roma, sudah terjadi peristiwa itu, dirayakan. Jadi selain kelahiran Dewa Matahari, ada proses dengan ibu dan anak. Supaya Kristen bisa masuk di Roma, mereka juga pakai lambang yang sama. Nabi Isa sama Maryam, ibu dan anak. Lah kok saya ini kayak BKKBN, gitu. Dia yang lambangnya podo. Nah, sehingga dengan catatan ini berarti mereka itu membuat lahirnya Yesus tanggal 25 Desember supaya bisa diterima di Eropa, supaya bisa diterima di Romawi, sebab kalau enggak susah masuknya. Nah, sekarang bener enggak Nabi Isa itu lahir Desember? Bener enggak? Dari mana antum tahu enggak? Buka Quran surat 19 ayat 23, 24, 25. Di surat 19, 23, 24, 25, terutama di 25-nya. Wahuzia ilaiti at-taqilati qalata rotoban jannia. Apalagi di ayat 25-nya. Saat dimana kontraksi daripada Maryam yang sudah begitu luar biasa mau melahirkan. Bahkan dia mengatakan kolats, ya laitani mitu. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang ustadz di video tadi, ya, membahas tentang Natal dan mengutip beberapa ayat Alkitab. Dan saudara dalam Tuhan, seperti yang saya bilang di awal bahwa ayat-ayat Alkitab yang dia kutip ya mempermalukan ustadz ini, saudara dalam Tuhan, ya. Saudara, dia membahas tentang Natal bahwa itu merupakan perayaan anak dewa, dan dia juga membahas tentang Nimrod yang menikahi ibunya sendiri. Dan untuk menunjang apa yang dia sampaikan itu, dia mengatakan bahwa lihat Kejadian pasal 22, saudaraku dalam Tuhan, ya. Jadi di Kejadian pasal 22 ini, ya, ini bercerita tentang Nimrod menikahi ibunya, kata ustadz ini. Namun kalau kita lihat di dalam Alkitab yang sebenarnya, ya, ini tidak demikian, saudara Tuhan, ya. Kejadian, ya, nampaklah ya. Ya. Kejadian pasal 22 ini tidak berbicara tentang kisah Nimrod menikahi ibunya, ya. Saya tidak mau bahas hal itu karena itu tidak sesuai dan itu pun ngawur. Tetapi sekali lagi, Kejadian pasal 22 ini tidak sedang berbicara tentang kisah Nimrod menikahi ibunya, tetapi berbicara tentang kepercayaan Abraham diuji, ya. Perikop dari pasal 22 kitab Kejadian ini adalah kepercayaan Abraham diuji, ya. Saudaraku dalam Tuhan, ayat ini berbicara tentang Tuhan menguji iman daripada Abraham. Apakah dia tetap taat kepada Tuhan atau tidak? Inilah yang dikisahkan atau yang diceritakan di dalam Kejadian pasal 22 ini, saudaraku dalam Tuhan, ya.
Tidak seperti yang disampaikan oleh seorang ustadz di video tadi, bahwa Kejadian pasal 22 ini bercerita tentang Nimrod menikahi ibunya. Sangat salah dan ngawur, saudara dalam Tuhan. Makanya saya bilang, ya, ayat Alkitab yang dia kutip mempermalukan dirinya sendiri. Ya, karena salah, saudara dalam Tuhan, benar-benar salah. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran ustadz ini. Ataukah dia ceramah, ya, sembarang ngomong mengatakan Nimrod menikahi ibunya di dalam Kejadian pasal 22 ini. Ya mungkin dia berpikir, ya, ini hanya kemungkinan saja. Mungkin ustadz ini berpikir yang penting saya ceramah, yang penting saya menjadi imam di salah satu masjid. Ya, dia tidak peduli apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Dan mungkin saja ini hanya tebakan, ya. Mungkin saja dalam hatinya dia berpikir, apa yang saya sampaikan jemaat pasti tidak tahu gitu loh. Jadi dia leluasan aja menyampaikan apa yang disampaikan, walaupun pada akhirnya apa yang dia sampaikan di video tadi tidaklah benar. Ya, sekali lagi, Kejadian pasal 22 ini berbicara tentang kepercayaan Abraham diuji, dan selanjutnya nanti tentang keturunan Abraham, keturunan Nahor, ya, tentang silsilah. Jadi di sini tidak berbicara tentang Nimrod menikahi ibunya, ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi, ya, ustadz yang di video tadi hanya asal copot ayat, asal ngomong, asal bunyi, tapi tidak sesuai, saudaraku dalam Tuhan. Saya tidak tahu seperti apa pendapat saudara tentang hal ini, tetapi apa yang dia sampaikan di video tadi jelas-jelas berbeda dengan apa yang tertulis di dalam Kejadian, ya, Kejadian pasal 22 ini. Ya, Kejadian pasal 20 ini, ya, kepercayaan Abraham diuji. Itu jelas, saudara dalam Tuhan, ya. Jadi sangat disayangkan sekali, ya. Ustadz ini kan ceramah di depan jamaah masjid. Dia mengajari jamaah masjid. Harusnya dia memberikan pelajaran yang baik, pelajaran yang benar, pelajaran yang sesuai. Jangan asal bunyi, jangan asal ngomong, tapi tidak ada datanya, tidak sesuai, alias salah, saudara dalam Tuhan. Kasihan dengan jemaah, ya, kasihan dengan jamaah-jamaah yang mendengarkan ustadz ini. Ya, bisa saja mereka langsung percaya begitu saja, padahal apa yang dia sampaikan tidaklah benar, ya, sangat salah. Ya, sekali lagi dia mengatakan bahwa kisah Nimrod menikahi ibunya ini ada di dalam Kejadian pasal 22. Padahal Kejadian pasal 22 ini tidak berbicara demikian. Sekali lagi, ya, Kejadian pasal 22 ini berbicara tentang kepercayaan Abraham diuji. Tuhan menguji kepercayaan Abraham. Apakah dia tetap percaya kepada Tuhan? Apakah dia tetap percaya dengan janji Tuhan atau tidak, saudara dalam Tuhan? Inilah yang diceritakan dalam kisah Kejadian pasal 22 ini. Ya, sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh seorang ustadz di video tadi, ya. Jadi sekali lagi, kasihan sih dengan jamaah yang mendengarkan beliau. Syukur-syukur kalau jamaahnya, ya, tidak langsung percaya begitu saja, tetapi mencari tahu kebenarannya. Ya, apakah yang dia sampaikan ini sesuai dengan ayat Alkitab atau tidak? Ya. Tapi kalau kemudian jamaahnya percaya begitu saja, menerima begitu saja, kan kasihan, seperti ditipu gitu loh, ya. Dan sebenarnya kita tidak punya urusan dengan itu. Biarlah ustadz ini yang berurusan dengan itu, ya. Tapi sebagai sesama manusia, ya, pastinya kita merasa kasihan juga dengan jamaah, ya, ditipu-tipu seperti ini, ya. Saudara dalam Tuhan, alangkah lebih baiknya kalau ustadz tadi, ya, bicara tentang agamanya saja, bicara tentang imannya saja, bicara tentang kitabnya saja gitu loh. Ya, ngapain bahas Alkitab? Toh juga dia bukan seorang Kristen. Toh juga dia tidak lagi percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Ngapain lagi Alkitab ini diutak-atik? Ya, kan tidak ada gunanya juga. Lebih baik dia fokus dengan agamanya, ya. Itu lebih memberkati, saudara dalam Tuhan, daripada dia berkuar-kuar di media sosial, ya, dia berkuar-kuar di hadapan jamaah, tapi apa yang disampaikan tidaklah sesuai, ya. Saudara dalam Tuhan,
Ya, sekali lagi kita doakan semoga Ustadz ini di kemudian hari disadarkan oleh Tuhan bahwa apa yang dia katakan di video tadi tidaklah benar, dan semoga juga jamaahnya yang mendengarkan beliau boleh mencari kebenaran tentang apa yang dia sampaikan di video tadi. Ya, mudah kok. Ya, zaman sekarang mudah mencari kebenaran Alkitab. Ya, tidak mesti punya Alkitab, tetapi melalui internet pun kita bisa cek kebenarannya. Ya, kita bisa cross check kebenaran yang disampaikan oleh Ustadz ini. Dan nanti buat saudara yang masih penasaran, silahkan, kalau saudara tidak punya Alkitab, silahkan buka di Google misalnya, dan cari atau tuliskan Kejadian pasal 22. Nanti muncul di sana apa yang disampaikan di dalam Kejadian pasal 22 ini, dan pastinya ya tidak berbeda dengan apa yang tertulis dalam Alkitab yang saya pegang ini. Pastinya di dalam Google pun ya Kejadian pasal 22 ini berbicara tentang kepercayaan Abraham diuji. Saudara bisa lihat di sana. Dan selebihnya silahkan muat tanggapan atau komentar saudara di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.